Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan cara untuk mengecek atau spek dari PC. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita masuk ke menu My Computer. Nah, di PC kita klik kanan, lalu kita pilih Properties. Maka di sini dapat terlihat ada beberapa menu ya, atau beberapa informasi. Yang pertama device name FOBP, yang kedua ada prosesor Intel Core, yang ketiga adalah RAM yang ada pada PC, yang kedua device-nya, product ID, copy, rename this PC, Windows spesifikasi yang kita pakai adalah Windows 10 Pro, dan lain-lain ya. Tergantung dari PC yang rekan-rekan gunakan sekalian. Nah, yang kedua caranya adalah klik atau melalui keyboard, tekan Ctrl Windows plus R dan ketikkan dxdiab, lalu OK. Tunggu sebentar karena sedang diproses. Nah, keluar seperti ini. Sama dengan informasi yang sebelumnya, hanya saja ini lebih lengkap. Ada tanggalnya saat kita menggunakan, nama komputer yang kita gunakan, setelah itu operasi sistem yang kita gunakan adalah Windows 10, bahasa yang kita gunakan, lalu ada menu lainnya. Nah, di sini kita ada tulisan next spec. Maka pada next spec ini kita bisa next untuk mengetahui informasi selanjutnya. Langsung ke display. Nah, di sini kita bisa melihat keterangan paling bawah, kita bisa menemukan ada masalah atau tidak. Lalu next, di sini sound, terlihat ya tidak ada masalah sama sekali ya. Oke, maka bisa dibilang komputer kita dalam keadaan baik. Selanjutnya kita bisa melihat partisi hard disk yang kita gunakan, itu berupa MBR atau GPT. Yang pertama, pada disk PC kita klik kanan, lalu pilih menu Manage, dan kemudian pilih Strongs, dan di Strong ada menu Disk Management. Kemudian kita klik Disk Management, lalu kita pilih Disk 0. Nah, klik Disk 0, kita klik kanan, lalu pilih Properties. Oke, kita klik tombol volume. Maka di sini dapat terlihat sistem partisi yang kita gunakan itu berupa apa? MBR atau GPT. Kebetulan di sini adalah GPT ya, teman-teman. Maka untuk soal MBR dan GPT dapat terlihat jelas di menu ini. Berikutnya, langkah-langkah yang kita lakukan sekarang adalah cara membuat partisi, menggabungkan dan menghapus partisi. Yang pertama langkahnya adalah klik kanan pada disk PC, lalu pilih menu Manage. Tunggu sebentar dan kita pilih Disk Management. Pada menu Disk Management ada 3 menu, dan di sistem C kita bisa klik kanan, pilih Shrink Volume, atau yang di bagian bawah kita bisa klik kanan dan pilih menu Shrink Volume. Untuk kali ini saya mengklik kanan pada bagian atas ya, kita pilih Shrink Volume. Tunggu sebentar karena komputer sedang menghitung berapa jumlah atau kapasitas komputer kita yang tersedia. Tunggu sebentar. Oke, sudah keluar ya. Di sini dapat terlihat jumlah kapasitas yang tersedia. Di sini kita kita rubah jadi 10.000 megapiksel mungkin. 10.000 atau 100.000 ya. Kita coba 10.000 dulu ya. Kita coba 100.000 megapiksel. Langsung oke, klik Shrink. Tunggu sebentar. Nah, keluar ya.
Jadi di sini kita sudah membuat satu unlocked, satu lokasi yang bisa dibuat menjadi partisi. Untuk membuat partisi, klik kanan, lalu pilih menu New Simple Volume. Oke, kita klik, kita nextkan saja langsung. Nah, di sini kita pilih jumlah dari yang tersedia, kita mau pakai berapa. Di sini kita buat dari 100.000 kita bikin jadi 80.000 mungkin ya. Kita bikin jadi 80.000. Oke, kemudian kita next. Nah, di sini ada sistem D, kita pilih huruf P ya. Bebas sih sebenarnya. Mau sebagai apa, lalu kita next. Dan di sini kita akan dikasih pilihan untuk mengubah atau memberi nama partisi yang kita buat. Kita bikin partisi 1. Oke, kita next kan dan kemudian finish. Tunggu sebentar. Maka jadilah satu partisi yang baru yang barusan kita buat. Untuk menggabungkan partisi, kita bisa mengklik kanan pada partisi yang kita buat, lalu kita pilih menu Extend Volume. Ya, kita perlu klik menu Extend Volume, maka file dari partisi 1 tadi akan tergabung lagi ke partisi yang terkunci tadi, atau yang berwarna hitam ini ya teman-teman. Oke, kita coba. Kita klik kanan pada partisi 1, kita pilih menu Extend Volume, kita next kan. Di sini langsung next saja dan next finish. Oke, langsung bergabung ya ke file yang tadi, jadi ke partisi 1. Nah, kemudian untuk langkah-langkah menghapus partisi sangat gampang ya. Kita langsung saja klik kanan, langsung pilih Delete Volume. Langsung muncul peringatan, langsung yes kan saja. Maka partisinya akan hilang. Dan untuk mengembalikan jumlah data yang hilang tadi atau yang kita pakai tadi, kita cukup mengklik kanan pada sistem C, lalu pilih Extend Volume, kemudian next kan saja. Oke, kemudian kita tekan finish, maka data yang tadi akan hilang dan data atau jumlah kapasitas pada sistem C kembali seperti semula lagi. Dan untuk selanjutnya saya akan coba menjelaskan perbedaan antara FAT32 dan NTFS. Oke, kita lanjutkan. Untuk FAT32 sendiri adalah sistem file lama yang tidak seefisien NTFS dan tidak mendukung sekumpulan fitur sebesar itu, tetapi menawarkan kompatibilitas yang lebih besar dengan sistem operasi lain. Sedangkan NTFS adalah sistem versi terakhir dari sistem file yang dibuat pada akhir 1990-an untuk drive sistem Windows dan drive yang dapat dilepas. Ukuran maksimum di file drive FAT32 tidak boleh melebihi dari 4 GB dan partisi yang dibuat di FAT32 harus lebih kecil dari 8 TB. Sistem operasi Windows yang mendukung sistem berkas FAT32 adalah Windows DOS V7 dan diatasnya Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows Me, Windows XP, dan lain-lain. Sedangkan untuk NTFS mendukung ukuran file dan volume drive yang lebih besar dibanding dengan FAT32. Sistem operasi yang mendukung oleh sistem berkas NTFS adalah sistem operasi Windows NT, Windows 2000, 2003 Server, Windows Vista, Windows XP, dan lain-lain. Berikut adalah menu pada NTFS, yaitu General, Tools, Hardware, Sharing. Dan untuk menu dari FAT32 adalah General, Tools, Hardware, Sharing, Ready Boost, dan Customize. Keunggulan dari FAT32 adalah dapat bekerja pada sistem operasi yang berbeda, dapat menampung jumlah klaster yang lebih banyak dibanding FAT16. Keunggulan NTFS adalah dapat mengatur kuota volume untuk setiap pengguna, mendukung sistem berkas dan enkripsi secara transparan dengan menggunakan beberapa jenis algoritma enkripsi pada umum yang digunakan.
Yang ketiga, mendukung penamaan berkas dengan metode pengkodean atau Unicode sebanyak 16 bit. Kekurangan dari FAT32 adalah tidak dapat mendukung semua sistem operasi, tidak ada fitur keamanan, tidak ada fitur kompresi data, tidak ada enkripsi data. Kekurangan dari NTFS adalah tidak support dengan banyak sistem operasi. Yang kedua adalah tidak bisa terdeteksi ketika melakukan boot floppy. Kemudian FAT32 memiliki karakter sebagai maksimal ukuran file 4 GB, maksimal jumlah file 65517, panjang nama file 255, maksimal ukuran partisi 2 TB, memiliki file permission. Sedangkan NTFS memiliki ciri-ciri sebagai berikut: maksimal ukuran file 16 GB, maksimal jumlah file 4 miliar sekian, maksimal panjang nama file 255, maksimal ukuran partisi 16 KB. Kemudian memiliki fitur enkripsi dan file permission. Oke, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.